Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sewujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. arus, arus, arus. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, kami tim LDBI dari SMA Negeri 3 Kota Palangkaraya. Dan kami berdiri dengan tegak pada pagi hari ini untuk membawakan mosi yang berjudul Dewan ini percaya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi Pulau Kalimantan. Dengan di sini untuk mendukung mosi kita pada pagi hari ini menjadi tim proposisi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Gendi Sofi Anajah sebagai pembicara pertama dari tim Pro yang akan mengawali debat kita pada pagi hari ini. Dengan mosi kita pada pagi hari ini yaitu ini, Dewan ini percaya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN akan memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi Pulau Kalimantan. Baik, moderator, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat mendukung mosi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum memasuki argumen, izinkan saya, mari kita lihat aktor apa saja yang terlibat dalam mosi ini. 1. Pemerintah pusat, aktor yang mewujudkan pemerataan pembangunan sesuai visi Indonesia 2045. 2. Otorita IKN, lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk khusus untuk mengolah dan juga mengembangkan IKN. 3. Masyarakat Kalimantan. Inilah aktor yang paling merasakan struktural jangka panjang dari IKN ini. Juri, kami menegaskan bahwa perbandingan yang ada di dalam mosi ini adalah seberapa besar manfaat yang diterima oleh Kalimantan terhadap pembangunan IKN dibandingkan tingkat kerugiannya, bukan membahas tentang seberapa sempurnanya IKN ini tanpa adanya celah dan juga cacat. Dewan Juri terhormat, kami tidak membahas hal ini, maka dari ini kami akan membuktikan bahwa kami menang dalam perdebatan hari ini. Juri, kami memiliki 4 kerangka besar yang akan menjadi fondasi argumentasi kami, yaitu 1. Keadilan dan juga pemerataan pembangunan. 2. Investasi jangka panjang. 3. Kalimantan sebagai agensi lokal. 4. Pemerataan pembentukan SDM Kalimantan. 1. Kami akan membahas tentang IKN sebagai langkah awal dalam keadilan dan juga pemerataan pembangunan. Juri, selama 81 tahun Indonesia merdeka dan selama 7 dekade pusat kekuasaan dan pusat pembangunan berada di Pulau Jawa. Padahal Dewan Juri terhormat, berdasarkan data BPS 2019 mencatat bahwa Pulau Kalimantan yang besarnya 5 kali lebih besar daripada Pulau Jawa hanya mendapatkan kebagian 13% realisasi PMDN dan 7% realisasi PMA nasional. Data ini membuktikan apa, Dewan Juri terhormat? Bahwa pembangunan Indonesia selama ini ketimpangan, bukan karena sumber daya yang kurang, namun kurangnya keinginan untuk mendistribusikan pusat kekuasaan keluar Pulau Jawa. Dewan Juri yang terhormat, dengan lahirnya IKN akan menjadi pengoreksi ketimpangan yang ada selama ini, dan juga IKN adalah momentum struktural pertama untuk mendistribusikan kue ekonomi keluar Jawa dan Kalimantan sebagai penerima langsung dari redistribusi ini. Dewan Juri yang terhormat, argumen saya yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi dan ledakan investasi. Juri, berdasarkan status quo IKN pada saat ini menggerakkan bahwa terbukti penggerakan ekonomi Kalimantan secara signifikan. Hal ini didukung oleh kajian resmi oleh otorita IKN untuk periode 2022-2024 mencatat ekonomi Kabupaten Panjang Poser Utara sebagai wilayah inti pembangunan tumbuh 19%, sementara ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh secara 3%. Juri, data ini juga didukung oleh lanjutan investasi yang masuk ke IKN telah mencapai 72 triliun. Hal ini jelas Juri membuktikan bahwa IKN sebagai pertumbuhan ekonomi yang real, dan lanjutan investasi swasta dan juga asing membuktikan hal yang sama, yaitu IKN bukan proyek yang berjalan di atas asumsi dan juga janji semata, namun menjadi proyek yang nyata yang mampu untuk menggerakkan ekonomi dan ledakan investasi. Perlu dicatat Dewan Juri terhormat. Juri, sebelum saya mengakhiri argumentasi pada saat ini, saya akan menyinggung sedikit apa yang akan
akan kemungkinan dibahas oleh tim kontra. Dewan Juri terhormat, kami menduga mereka akan membahas tentang isu deforestasi pada hutan Kalimantan dan juga pengungsuran pada masyarakat dan juga anggaran soal keberlanjutan ini. Dewan Juri terhormat, kami tegaskan bahwa validitas sebuah kerugian tidak otomatis membuatnya lebih besar daripada manfaat yang kami sampaikan. Juri kami memiliki dua tuntutan, yaitu satu, kalau kontra bilang pembangunan IKN ini punya output yang merusak alam, kontra harus bisa memberikan bukti kalau masalah sosial atau lingkungan ini tidak dapat sama sekali diperbaiki ataupun dicegah. Padahal Dewan Juri terhormat, berdasarkan Undang-Undang Pasal 27 ayat 2, ketakutan kontra tidak dapat dipakai untuk menghalangi semua warga Indonesia untuk maju. Dewan Juri terhormat, yang kedua, juri tim kontra juga harus membuktikan dengan adanya pembangunan IKN hal ini tidak dapat berdampak baik untuk masyarakat Kalimantan. Padahal juri dengan adanya pembangunan IKN juga memberikan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik dan juga sejahtera sesuai dengan pasal 28I ayat 4 untuk kemajuan masyarakat. Dengan hal ini kami sangat-sangat menyetujui mosi kita pada pagi hari ini dan bangga menjadi tim afirmasi. Selamat pagi Dewan Juri serta tim oposisi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Angela Wongiasi sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi mewakili SMA Negeri 3 Palangkaraya yang di sini akan memberikan dua perspektif baru yang akan mendukung pondasi-pondasi yang telah diberikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi serta membantah dugaan argumen yang akan dibawa oleh tim oposisi. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya yakin tim oposisi kemungkinan besar akan memberikan argumen mengenai bahwa pembangunan IKN mempercepat adanya kerusakan hutan di Kalimantan. Kalimantan memang tercatat sebagai pulau dengan tingkat deforestasi tertinggi di tahun 2013 hingga saat ini. Sekali lagi, di tahun 2013 di mana proyek IKN belum disahkan, bahkan belum menjadi wacana bagi negara kita. Hal ini letak kesalahan logika yang ada dimiliki oleh tim oposisi. Pertanyaannya di sini adalah, apakah IKN menjadi pelaku utama terjadinya deforestasi? Jawabannya tidak sama sekali, Dewan Juri yang terhormat. Karena kita tahu penyumbang kerugian terbesar dari itu dipengaruhi oleh sektor perindustrian makanan, perkebunan sawit, dan pengembangan batu bara serta emas yang menekan tingkat deforestasi dari Pulau Kalimantan tinggi. Dewan Juri yang terhormat, saya juga yakin bahwa tim oposisi akan membawa tentang perpindahan masyarakat adat khususnya suku Pasir dan Balik di kawasan Sepaku dan Penajam Pasir Utara. Kami tegaskan kembali, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kami tidak menutup mata tentang isu serius ini. Kami tidak meremehkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Namun kembali kita bedah mosi kita pada pagi hari ini yang menimbang kerugian dan manfaat secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua wilayah, karena IKN memiliki tujuan yang istimewa untuk memberikan lowongan pekerjaan, rumah tinggal baru dengan dialog kesepakatan oleh pemerintah masyarakat sekitar. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, saya akan membawa perspektif baru yang akan mendukung tim kami menjadi lebih kuat. Yang pertama, IKN mendorong diversifikasi ekonomi Kalimantan sekaligus menjadikan Kalimantan agen lokal yang aktif, bukan lagi pasif. IKN mengarahkan sekitar 466 triliun rupiah di tahun 2045 untuk memperkuat akses sektor pemerintahan, jasa, dan teknologi dengan konsep super hub ekonomi Nusantara. Juri di sini saya menduga bahwa tim oposisi akan membawa kerusakan kepala otorita yang ditunjuk langsung oleh presiden, di mana ini menyebabkan penurunan otonomi yang ada di Pulau Kalimantan. Namun izinkan saya mengkoreksi hal ini. Memang mekanisme pemilihannya beda dari pilkada pada umumnya. Namun kita bisa mengambil contoh pada kota Yogyakarta, di mana gubernur saja tidak dipilih secara langsung. Ini menandakan bahwa terjadinya sistem pemerintahan transisional, bukan sistem pemerintahan yang menetap atau desain yang permanen. Dewan Juri yang terhormat, kita juga tahu bahwa pemerintah menargetkan pemerintahan daerah khusus IKN dengan fungsi yang lengkap, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dengan bukti konkret seperti otorita menetapkan target 30% tenaga kerja lokal dan meningkatkan 3% perekonomian di Kalimantan Timur. Dewan Juri yang terhormat, saya juga akan membawa di mana IKN membangun ekosistem pendidikan, riset, dan teknologi yang selama ini dibutuhkan oleh Kalimantan. Ekonomi pusat 58% berada di Pulau Jawa, 56% penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa, yang menandakan bahwa teknologi dan pendidikan di sana memanglah berkualitas, di mana banyak sekali remaja di luar Pulau Jawa yang jauh-jauh pergi merantau hanya untuk mendapatkan pendidikan dan teknologi.
teknologi yang lebih baik. Ini menjadikan IKN sebagai jawaban bukti untuk menjadi peluang pusat pendidikan dan riset yang berkualitas berskala nasional secara geografis dan kultural. Saya juga memberikan beban logika kepada tim oposisi. Jika benar memang kerugian UKN melebihi manfaat yang kita dapat, maka skenario yang pas dengan posisi mereka adalah dengan memberhentikannya. Namun menurut saya ini akan memberikan banyak sekali kerugian. Tahap pembangunan mencapai 94%. Di sini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kaltim akan menurun. Lalu ribuan tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya. Betapa ironisnya hal itu. Lalu investor akan kehilangan banyak sekali kerugian, mendapatkan kerugian. Dengan skenario yang telah kami buat, maka tim oposisi kalah sekalah-kalahnya dan kami memberikan bangga menjadi tim oposisi, bangga menjadi tim afirmasi. Selamat pagi para Dewan Juri yang saya hormati, para rekan dari tim afirmasi maupun dari tim oposisi, serta para hadirin yang saya hormati. Saya Catherine Alusia Handra sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi. Sekali lagi dengan tegas menegaskan bahwa kami dari tim afirmasi sangat menyetujui mosi kita pada pagi hari ini yang berjudul Dewan ini percaya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi Pulau Kalimantan. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, mari kita menilik apa yang membedakan kami daripada rekan kami dari tim oposisi, serta mari kita bedah bersama mengapa kami dari tim afirmasi jauh lebih unggul dibandingkan dengan tim oposisi. Yang pertama, para Dewan Juri, tim lawan atau tim oposisi ini gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Juri, tim kontra hanyalah menyampaikan potensi kerugiannya semata, namun bukan kerugian yang telah dibuktikan secara konkret atau secara real. Contohnya seperti isu deforestasi dan penggusuran masyarakat adat seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya pembicara kedua. Semua kerugian yang diklaim ini bersifat potensial dan mayoritasnya sudah dimitigasi oleh regulasi seperti adanya kontrol dan pengawasan terpusat untuk pembangunan kota hijau. Sedangkan manfaat yang disampaikan oleh kami dari tim afirmasi sudah terbukti terjadi dan terukur secara pasti seperti adanya investasi 72 triliun per Mei 2026 seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya pembicara pertama, dengan 60 triliun murni investasi swasta dan 12 triliun untuk fasilitas publik. Lalu adanya pertumbuhan ekonomi Penajam Pasir Utara atau PPU sebesar 20% yang menunjukkan adanya dampak ekonomi real IKN tahap 1 periode 2022-2024. Yang kedua, Dewan Juri, mereka tidak secara konsisten menyatakan antara premis dan solusi yang mereka tawarkan sendiri. Juri, jika tim kontra bersikukuh bahwa kerugian IKN melebihi manfaat struktural yang diberikan oleh kami dari tim afirmasi, maka seharusnya solusi logis yang konsisten dengan posisi mereka adalah untuk menghentikan proyek pembangunan IKN sekarang juga, bukan hanya dengan mengkritiknya semata. Namun, mereka tidak pernah benar-benar mengajukan solusi secara eksplisit dengan konsekuensinya. Ribuan tenaga kerja lokal bergantung pada proyek pembangunan IKN ini, serta investasi swasta murni sudah masuk sebanyak 60 triliun. Yang ketiga, Dewan Juri, mereka gagal untuk melakukan perbandingan. Juri, jika tim kontra menolak mosi kita pada pagi hari ini, maka mereka cenderung menilai isu tanpa membandingkan skala dan sifatnya terhadap manfaat struktural, masa kini, dan jangka panjang. Jika memang mereka terus-terusan membahas isu yang bersifat transisional ini, Dewan Juri, maka mereka telah salah untuk menilai mosi kita. Sedangkan ada manfaat nyata yang struktural dari kami dari tim afirmasi. Para Dewan Juri, mari kita lihat apa saja solusi konkret yang dapat ditawarkan oleh kami dari tim afirmasi. Yang pertama, solusi untuk pemerataan pembangunan nasional. Seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya pembicara pertama, dengan menempatkan pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan, pembangunan IKN secara langsung mengalihkan sebagian konsentrasi ekonomi pemerintahan, pendidikan, serta industri yang selama ini terpusat di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Yang kedua, para Dewan Juri yang terhormat, solusi untuk isu deforestasi. Solusi untuk isu ini sudah dijawab dengan mitigasi dan pengawasan yang super ketat. Proyek IKN terikat pada standar lingkungan global dan
berdiskusi langsung diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menarik pihak internasional seperti United Nations Department of Safety and Security. Yang ketiga, Dewan Juri, solusi terakhir yang kami ajukan adalah solusi untuk isu tanah adat atau perpindahan masyarakat adat. Ini adalah dengan cara memperbaiki mekanisme pelaksanaan kompensasi atau relokasi berdasarkan dengan kesepakatan bersama masyarakat adat seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara kedua. Para Dewan Juri yang terhormat, sejatinya argumentasi dari tim kami melawan tim oposisi seakan-akan seperti rusa yang menanduk pohon beringin. Tanduk patah, pohon pun tak rebah. Kami bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juri. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Gendi Sofi Anajah sebagai pembicara pengulang sekaligus yang akan mengakhiri perdebatan kita pada pagi hari ini. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, telah sampailah kita pada akhir perdebatan hari ini, di mana lomba debat bersama teman bertemu juri nan rupawan. Tibalah kita pada sesi kesimpulan dan dapat dipastikan bahwa tim pro dapat dimenangkan. Juri, sedari awal perdebatan kami menegaskan bahwa fokus perdebatan kita bukan pada IKN yang sempurna ataupun tanpa cacat. Namun kami di sini memfokuskan bagaimana manfaat yang diterima oleh Pulau Kalimantan lebih besar dibandingkan kerugian yang diterima mereka. 4 kerangka besar yang kami bangun. 1. Keadilan dan juga pemerataan pembangunan. 2. Investasi jangka panjang. 3. Kalimantan sebagai agensi lokal. Dan 4. Pemerataan pembentukan SDM. Tidak ada satupun yang dapat dibantah oleh tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Juri, mereka juga terus-menerus membahas tentang hal yang bersifat transisional, sedangkan manfaat nyata yang kami berikan bersifat struktural dan juga faktual. Dewan Juri yang terhormat. Juri, tim kontra secara tidak langsung menutup mata akan kejadian yang sudah selama ini kita lihat. Selama 81 tahun Indonesia merdeka, pusat pemerintah tidak pernah beranjak dari Pulau Jawa. Data BPS menyatakan bahwa Kalimantan yang luasnya 5 kali Pulau Jawa hanya kebagian 13% realisasi PMDN dan 7% realisasi PMA nasional. IKN adalah momentum struktural pertama untuk mengoreksi ketimpangan yang ada pada saat ini, Dewan Juri terhormat. Dan sepanjang perdebatan ini, tim kontra tidak bisa membantah angka ini sama sekali, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga juri, kami juga memberikan 2 tuntutan kepada tim kontra, namun tidak ada yang bisa mereka bantah. Karena apa, juri? Karena mereka terus menyoroti kekhawatiran, bukan membuktikan bahwa kekhawatiran ini tuh lebih besar daripada manfaat struktural yang sudah nyata kami berikan. Juri, semakin mereka sampaikan argumen ini, semakin terasa seperti menggarami lautan yang ada. Padahal Dewan Juri terhormat, lautan data yang sudah kami berikan itu tuh tidak bisa mereka bantah. Cukup untuk membuktikan bahwa pembangunan IKN lebih banyak memberikan manfaat daripada kerugian untuk Pulau Kalimantan. Juri, jika mereka terus-terusan untuk kokoh dalam menolak mosi ini, mereka sama saja seperti menolak untuk segala kesetaraan yang untuk masyarakat Kalimantan masyarakat untuk menolak penyertaraan pembangunan, menolak hak untuk masyarakat Kalimantan untuk kemajuan. Maka dari ini, juri, kami jelas lebih unggul dibandingkan tim kontra. Karena apa? Mereka hanya berdasarkan dengan asumsi ataupun argumen yang melayang tanpa adanya pijakan yang jelas, Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya apa, juri? Pada akhirnya sekeras apapun tim kontra membantah ataupun menggetuk dari argumen kami, mereka tidak dapat membantahnya. Karena apa? Argumen yang kami bawakan terlalu kokoh untuk retak dan apalagi untuk patah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro sangat menyetujui mosi kita pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pembangunan ibu kota IKN akan memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi Pulau Kalimantan. Bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, kami perwakilan dari LDI SMA Negeri 3 Kota Palangkaraya bangga menjadi tim pro.